Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai mekanisme pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di bank syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu zakat. Zakat adalah ibadah ma'aliyah ijtima'iyah atau ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan yang memiliki posisi sangat penting strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat dan sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat. Keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di tengah masyarakat menjadi sangat penting. Selain institusi zakat, dapat juga dilakukan oleh bank syariah dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial. Peran bank syariah sebagai penghimpun dana ZIS merupakan implementasi dari fungsi sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR didefinisikan sebagai kepedulian terhadap dampak segala aktivitas perusahaan pada kesejahteraan masyarakat. Pengelola dana ZIS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat tidak akan berhasil tanpa ada pengaturan atau manajemen yang bagus dalam pengumpulan dan pendistribusian atau pembagian zakat. Menurut Yusuf Qaradawi, manajemen yang bagus terdiri dari beberapa unsur, tapi yang sangat penting ada dua, yaitu 1. Benar dalam memilih para amil zakat. 2. Menyederhanakan manajemen zakat, maksudnya jauh dari sikap mempersulit dan mengada-ngada serta tenggelam dalam berbagai problem lahir dengan meringankan sesuatu yang menyebabkan bertambahnya dana. Selain itu, untuk keberhasilan pengelola zakat dalam merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosial adalah dengan membagikan zakat seadil-adilnya dan mengakses dan menegakkan asas-asas yang benar sehingga zakat tidak jatuh pada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap orang muslim, laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, serta orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Besar zakat yang dikeluarkan satu sah setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. 2. Zakat mal atau harta. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang, juga badan hukum, yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu. Dalam jumlah tertentu pula, zakat harta antara lain mencakup hasil
perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan emas dan perak, serta hasil kerja profesi. Mempersulit dan selanjutnya, mekanisme pengelolaan dana ZIS di BPR Syariah Amanah Ummah. Syariah Amanah Ummah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang fungsinya intermediari atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, BPR Syariah Amanah Ummah juga memiliki fungsi sosial, yaitu mengolah dana zakat, infak, dan sedekah sebagai tanggung jawab sosial corporate social responsibility yang merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan tetap berkomitmen untuk mendukung masyarakat, khususnya masyarakat Bogor Barat di tempat bank beroperasi. BPR Syariah Amanah Ummah sebagai suatu organisasi yang mengelola dana ZIS memiliki mekanisme tersendiri sebagai acuan kegiatan. Adapun mekanisme tersebut secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana ZIS. Sumber dana ZIS yang dihimpun BPR Syariah Amanah Ummah berasal dari zakat pendapatan perusahaan, zakat dari nasabah, dan zakat dari karyawan. Zakat perusahaan atau bank. Zakat bank adalah zakat yang berasal dari keuntungan bank selama periode 1 tahun. Pola perhitungan zakat perusahaan ini adalah didasarkan pada neraca balance sheet, yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar pada perhitungan akhir tahun atau tutup buku. Seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, kemudian dikeluarkan zakatnya 25%. Itulah tadi pemaparan yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.